Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini kami bersama-sama ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kami, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, mendengarkannya dengan benar, dan melakukannya dengan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 21, ayat 23 sampai 32. Demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kejadian kita bisa membaca dan mengetahui bahwa sejak awal manusia mempunyai kecenderungan untuk menyalahkan sesamanya atau orang lain. Adam menyalahkan Hawa yang adalah istrinya, dan Hawa menyalahkan ular yang membujuknya. Bahkan sikap menyalahkan Allah dengan jelas diperlihatkan oleh Kain yang membunuh adiknya, karena persembahan yang ia berikan kepada Allah justru tidak diindahkan oleh Allah. Dan sikap menyalahkan ini belum berhenti.
sekalipun Allah sudah mengusir Adam, Hawa, dan Kain dari Taman Eden. Sikap menyalahkan ini masih terus berlangsung sampai pada masa Yesus hidup, bahkan sampai sekarang. Seperti kisah seorang anak perempuan yang menangis dan memarahi temannya dengan suara yang sangat keras. Anak perempuan itu menangis oleh karena ia baru saja terjatuh ketika ia menuruni tangga dengan tergesa-gesa dan berlari. Ia tidak melihat ada sebuah buku yang terjatuh yang ada di sebuah anak tangga yang sedang ia turuni itu. Seorang ibu guru yang melihat peristiwa itu menghampiri dan menolong mereka. Ibu guru itu berusaha untuk menenangkan anak perempuan itu sambil mengingatkan untuk berhati-hati dan tidak perlu berlari ketika menuruni tangga. Alih-alih anak itu menjadi tenang, justru sebaliknya. Anak ini menjadi sangat emosi dan menjadi sangat marah. Sambil menuding temannya, anak perempuan itu berkata bahwa temannya itu harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa dirinya. Saudara-saudara, kisah di atas mau menggambarkan kepada kita betapa mudah dan cepatnya seseorang melihat kesalahan dan menyalahkan sesamanya atau orang lain, sambil menganggap dirinya sendiri lebih benar dari orang lain atau sesama. Dan sepertinya, sikap menyalahkan sesamanya atau orang lain ini sudah menjadi sifat dan mental manusia sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dari dialog singkat Yesus dengan beberapa para pemimpin agama Yahudi, antara lain dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, yang dikisahkan di dalam Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai mentalitas atau keadaan dan aktivitas jiwa atau batin, cara berpikir dan cara berperasaan orang yang suka menyalahkan sesamanya atau orang lain. Hal yang pertama, ketika dengan angkuhnya para pemimpin agama Yahudi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya sekedar mau mempertanyakan tindakan atau perbuatan Yesus yang tanpa kuasa atau kewenangan dari mereka, mengusir para pedagang di bait Allah, melainkan juga mau menyalahkan Yesus. Karena umumnya pemberian kuasa atau kewenangan di bait Allah hanya diberikan oleh mahkamah agama Yahudi yang berjumlah 71 orang, yang terdiri dari imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, dan kaum Farisi. Seorang yang memiliki mentalitas suka menyalahkan sesama atau orang lain adalah seorang yang suka sekali mencari-cari kesalahan untuk menyalahkan sesamanya atau orang lain itu. Sehingga seorang yang memiliki mentalitas menyalahkan sesamanya atau orang lain itu akan menjadi seorang yang tidak pernah akan mengetahui atau tidak pernah mau tahu akan kebenaran yang sesungguhnya. Ia akan menjadi seorang yang menutup, bahkan menolak kebenaran yang ada pada sesamanya atau orang lain. Kalau saja para pemimpin agama itu mengetahui dan mereka mau tahu bahkan mau menerima kebenaran siapa Yesus yang sesungguhnya, pasti mereka tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mereka tidak akan memperlihatkan sikap angkuh atau sombong mereka. Sebaliknya, mereka akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Sebab orang yang rendah hati tahu bahwa menyalahkan orang lain atau sesamanya tidak serta-merta membenarkan diri mereka sendiri. Kemudian hal yang kedua,
Ketika Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka mengenai baptisan Yohanes, mereka memberikan jawaban, "Kami tidak tahu." Jawaban yang diberikan oleh mereka tidak sedang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang rendah hati, melainkan mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Seorang yang memiliki mental suka menyalahkan sesamanya atau orang lain adalah seorang yang tidak akan pernah mau jujur, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama dan orang lain, oleh karena mereka takut dipersalahkan. Ketika mereka memperbincangkan pertanyaan Yesus, mereka tidak memperbincangkan tentang bukti apa saja yang ada mengenai baptisan Yohanes yang berasal dari surga. Melainkan mereka hanya membicarakan tentang bagaimana cara membela diri mereka dan bagaimana cara melawan Yesus. Mereka hanya membicarakan bagaimana menyelamatkan gengsi dan diri mereka di hadapan dan dari ketidaksukaan bahkan kemarahan orang banyak. Seorang yang memiliki mentalitas suka menyalahkan sesama atau orang lain adalah seorang yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan bukan kepentingan sesama orang lain atau orang banyak. Dengan memberikan jawaban "kami tidak tahu", mereka sedang menunjukkan diri bahwa seorang yang memiliki mentalitas suka menyalahkan sesamanya atau orang lain adalah seorang yang tidak mau bertanggung jawab. Dan mereka suka sekali melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Sebab orang benar yang rendah hati bukanlah seorang yang bisa melihat kesalahan pada sesamanya atau orang lain dan menyalahkan mereka, melainkan yang bisa melihat kesalahannya sendiri dan mengakui bahwa mereka tidak tahu. Orang yang memiliki mentalitas suka menyalahkan sesamanya atau orang lain tidak pernah akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sedangkan melalui perumpamaan dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32, yaitu perumpamaan mengenai seorang yang mempunyai dua anak yang memperlihatkan perilaku yang berbeda, Yesus mau mengingatkan dan mengajak kita untuk introspeksi. Hal yang pertama, apakah kita termasuk orang-orang yang perkataannya lebih baik daripada kelakuannya? Seperti anak pertama yang memberikan jawaban yang tegas dan janji yang manis, "Baik Bapa," yang di dalamnya terkandung sikap hormat dan dapat diandalkan. Tetapi ia tidak pergi. Ia tidak hanya sekedar gagal, tetapi juga tidak melakukannya. Perkataan atau jawaban dan janjinya hanya berlangsung sesaat saja dan tidak pernah ditindaklanjuti sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Ada banyak orang yang menyatakan kasihnya dengan mulutnya, tetapi sebaliknya hatinya penuh dengan kedengkian dan iri hati. Ada banyak orang yang berusaha menjadi orang yang saleh dan taat, tetapi mereka tidak mempunyai keberanian dan enggan untuk mengubah pola hidup mereka hanya demi mempertahankan status dan harga diri di tengah masyarakat. Hal yang kedua, apakah kita termasuk orang-orang yang kelakuannya lebih baik daripada perkataannya? Seperti anak kedua yang memberikan jawaban yang tidak pantas, yang tidak sopan, bahkan yang terkesan sangat kurang ajar dan keras hati, "Aku tidak mau." Tetapi setelah ia merenungkan kembali perintah bapaknya, ia menyesal lalu pergi juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini kita bisa belajar bahwa mengatakan dan melakukan itu adalah dua hal yang berbeda. Kuntum bukanlah bunga, atau kuntum dan bunga bukanlah buah.
Dan bukti bahwa kita menyesali ketidaktaatan atau ketidakpatuhan kita adalah dengan menurut. Dengan langsung mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Tidak lagi menunda atau menunggu nanti dan nanti, melainkan sekarang juga. Dan lihatlah betapa Allah mau mengampuni, betapa Allah mau menerima, betapa Allah mau mengasihi kita. Allah senantiasa menyisakan dan menyediakan ruang pertobatan bagi kita. Seperti kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, marilah kita memaknai bacaan kita pada hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang pertama, jangan terlalu mudah untuk menilai. Dan jangan terlalu cepat untuk menyalahkan seseorang. Sebab penilaian dan sikap menyalahkan orang lain atau sesama tidak hanya sekedar mau menunjukkan siapa orang lain atau sesama itu, melainkan juga mau menunjuk siapa dan bagaimana kita sesungguhnya. Kemudian hal yang kedua, jika kita tidak bisa mengatakan ya atau tidak, setidaknya kita bisa memperkirakannya dengan baik. Sebab dari buahnya lah kita dikenal, dari perilaku kita lah orang lain atau sesama akan mengetahui siapa dan bagaimana kita. Kemudian hal yang ketiga, milikilah sikap rendah hati dan bukan tinggi hati atau angkuh atau sombong. Dan janganlah menyalahkan sesama atau orang lain, melainkan lakukan saja apa yang benar dan baik itu. Sebab tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman dan orang percaya bukanlah untuk menghakimi sesama atau orang lain, melainkan untuk melakukan kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin.